waktu itu kita mengalami kerugian yang artinya dana yang kita keluarin itu nggak kecil gitu. Anggap aja dana promosi ya? Iya. Oke bro and sis, sebelum menonton video ini kalian subscribe terlebih dahulu dan dinyalakan loncengnya. Jangan lupa juga di share, like, and comment. Oke, terima kasih. Salam Uye. Kontes udah, ya, racing udah, sampai ke hal yang mungkin teman-teman di Nusantara belum tahu tuh. Pernah lu kabur dari rumah, kan kuliah yang nggak direstuin segala macam. Nah, selama perjalanan modifikasi, kamu seorang modifikator itu apakah cukup di situ? Karena gua lihat lu ada bisnis yang lain tuh. Apa aja sih bisnis lain di luar modifikasi motor itu? Jadi gini, awal mulanya lari ke bisnis lain itu dari istri Endri, yang saya bilang tadi. Dia kerja di sebuah perusahaan, dia sebagai HR di situ. Lihat lulusan akuntansi, ternyata kita ngelihat emang PT itu udah bukan lingkup kita lah. Kita pemain kecil lah. Tapi struktur dari semua PT itu, dari keuangannya, sistem kayak apa, kayak pada bisnisnya, bisnis mereka itu seperti apa ya kita pelajarin. Di situ pelajarin. Di situ terbersit lah. Gue DLC kenapa nggak gue luasin gitu, walaupun dalam arti beda bidang gitu. Toh kan di situ sudah ada painting ya? Udah ada. Udah ada karbon. Udah ada. Udah ada modif aksesoris juga. Udah. Oke, terus? Nah, jadi gini Mas, namanya orang naik turun. Ya. Nah, di situ kan Badan bilang tadi punya toko sempet. Nah, kenapa Mas pasti pengen nanya, kok tuh tokonya sekarang udah nggak ada gitu kan? Nah itu kan. Gua pikir toko lu nggak ada itu karena yang lu bilang tadi kamu kerjasama dengan beberapa bengkel atau variasi itu. Bukan. Alasannya apa berarti? Jadi gini, ada satu ini informasi. Jadi gini, itu puncak ibaratnya, puncak kesuksesan seorang Madun loh. Madun yang rezekinya kampung tapi lumayan. Kan? Jelek juga, tapi hokinya gede gitu kan. Di situ titik jatuhnya Madun ketemu lagi di 2014. Sehancur-hancurnya usaha. Sempet. Total. Awal mulanya simple. Jadi dunia balap yang udah Madun nggak mau tekunin, udah dikasih kesempatan sama yang di atas, lu terjun modif aja, balik lagi ke racing Mas. Balik sebagai joki? Enggak, waktu itu malah sebagai pengen punya tim balap, owner lah ya. Karena gue udah punya banyak uang, gue bosnya gitu. Lama di jalur situ lagi? Sampai bangkrut sih. Sampai bangkrut toko itu. Sampai bangkrut toko itu Mas. Habis banget. Omset lu yang jual apa aja tuh? Apa aja udah habis pokoknya Mas. Berapa tahun bertahan tuh? 1 tahun nih enggak kali ya. Habis gitu? Habis itu sempet ketemu di Sentul, ketemu yang awalnya kebimbing Madun loh. Sampai dibego-begoin lagi gitu ya Mas. Dibegoin lagi. Nah, gua udah bilang jalan lu itu di kontes, kenapa lu lari ke sini? Ditemukan lagi. Sempet udah lama nggak ketemu ceritanya. Ketemu emang karena orang yang bimbing saya itu liput di bidang apapun, ketemu di situ diomelin habis-habisan. Titik sadarnya balik lagi setelah semuanya hutang banyak. Wajar ya, orang sebesar apapun orang usaha, semewahnya itu orang usaha, itu pasti terkait dengan hutang. Semua. Dan kamu ngerasain ya? Dan saya ngerasain. Banget. Kaget nggak? Kaget di saat drop di masa jaya kita yang semua teman-teman nanya gitu, lu di mana yuk kita ngopi, sampai di saat drop nggak ada satu temen pun yang mau nemenin. Mobil punya nih sejarah kisah ini sejarah kisah. Apa kisahnya? Kisahnya ya sempat digade lama Mas. Sekolahin. Enggak sekolahin digade. Digade karena banyak hutang yang harus saya tutupin. Demi nutupin hutang. Berapa tahun? Hampir 2 tahun. 2 tahun itu nggak punya apa-apa. Balik lagi ke nol, motor nggak punya apa-apa dalam artian, tapi masih ngemodif kan? Masih ngemodif sih, emang abis diomelin. Udahlah, gue tinggalin racing dah. Langsung tapi dari nol lagi Mas. Ngerintis lagi Karena proses 2 tahun itu dari 2014 sampai 2016 ya itu bayar utang.
fokusnya ke sana. Oh, motor dijualin, mobil digadein, semua habis. Toko tutup. Shop itu. Ternyata biaya balap sama biaya kontes tuh jauh drastis. Dan Madun nggak dapet timbal balik dari balap itu. Saat itu. Oh, cuma ngucurin dana aja udah. Karena status lu owner ya. Owner. Butuh waktu berapa lama nih Madun setelah terpuruk itu dengan mungkin ada ratusan juta, bro? Ratusan juta lebih, Mas? Lebih. Iya. Oke. Di angka 200-an lah. 200 juta. Berarti fokus lu tutup utang dulu. Tutup utang dulu. Sambil jalan nggak itu waktu itu? Sambil jalan, sambil drop, sambil bingung. Gua mau ngapain lagi habis ini? Tapi modifikasi di situ? Nggak? Modifikasi karena udah nggak ada owner. Oke. Habis ditinggalin, Mas. Terus? Karena Madun terlalu konsen ke racing, jadi si kontes tuh asal aja ngerjainnya. Jadi banyak kekecewaan dari owner-owner. Sempet lah. Berarti, dan konsumenmu yang sempat. Dan buat teman-teman di sini nih, Madun jelasin dulu ya. Buat teman-teman. Jadi gimana ya? Kalau misalnya satu bidang kita fokusin, insya Allah kita bakal berhasil. Tapi kalau kita tinggalin, kekecewaan dari orang-orang tuh pasti datang. Banyak tuh. Adalah. Adalah. Jadi mereka kecewa dengan ternyata kamu menduakan yang sudah ngasih kepercayaan itu kamu tinggalin demi hobi yang lama. Terus bangkit lagi gimana? Bangkitnya lagi itu Madun dapet ceritanya waktu itu sempet pas lagi drop dapet musibah yang beruntun cerita Mas. Abis istri sakit, mertua meninggal, anak sakit, Madun, segala adik ipar semua sakit. Beruntun. Tapi di situ Allah ngasih Madun satu titik terang kembali. Mungkin udah cukup lah gue kasih cobaan buat lo gitu kan. Okay. Nah, akhirnya Madun ada salah satu lagi owner dari Manado, Sulawesi. Madun dari Sulawesi, suatu owner yang mempercayakan sesuatu sama Madun tanpa dia mikir background Madun seperti apa. Percaya gitu aja. Percaya gitu. Sampai kisah lucu, Madun naik pesawat, kapan sih Madun naik? Kita waktu kecil itu pesawat minta duit gitu kan. Ada kebayang nggak naik pesawat? Nggak ada. Sampai dikasih. Belum pernah itu ya? Belum pernah. Sampai dikasih kepercayaan sama si owner Manado itu buat naik pesawat, dibeliin tiket. Naiknya itu caranya gimana nggak tahu. Sendiri bro? Sendiri. Ngerjain motor dia? Ngerjain motor dia. Sampai bolak-balik akhirnya sama asisten Madun, temen satu partner lah, satu di hobi. Akhirnya berdua ke sana. Gitu. Berapa motor yang dikerjain? Hampir salah satu motor yang dibeli dari sini ada. Ada. Nah, salah satu dibeli dari sini dari partner Madun yang ada satu owner yang di Bekasi. Jujur urusannya sampai sekarang belum beres. Curhat nih berarti. Nggak apa-apa. Jadi biar jelas. Di sini belum beres. Dan di sini Madun tuh sebenarnya dari sana itu belum dibayar. Tapi Madun tetap bertanggung jawab sama si owner. Madun bakal bayar gitu. Bukannya Madun nggak ada niat bayar, tapi emang dari sana itu sebenarnya belum. Karena dari Manado itu si ownernya itu ternyata jatuh juga gitu. Lagi kasusnya sama kayak gitu. Motor apa bro? Dia kerjaan bro? Racing semua. Sesuai fokus. Dan prestasi nggak? Langsung ke satu semua. Semua. Hitungannya lu sempat vakum dulu nih dari utang. Karena ternyata yang kita pahamin gitu. Si modifikator biasanya untuk misalnya saya daerah Jabar, ini daerah Jateng. Kita untuk lari keluar itu takut. Semua modifikator rata-rata takut, Mas. Alasannya? Alasannya takut kalah. Ternyata setelah kita bidangin Madun nih, setelah Madun bidangin, ternyata daerah luar itu ternyata fokusnya ke kita. Kita sering jadi info. Jadi info kita itu. Jadi situ Madun belajar, ternyata gini-gini. Emang ada salah satu mungkin wilayah yang emang disegani. Ada. Dan di situ bukannya kita Madun malah takut, Madun beda. Gua harus belajar dari dia. Karena kita dalam sebuah event, kita untuk melewati ya harus prestasi lebih dari dia dong. Dengan karya yang harus lebih dari dia. Mungkin karena ini bro, karena di Pulau Jawa itu intensitas kontesnya kencang ditambah emang pusat aksesoris Thailand kan semuanya turunnya di Jawa dulu. Kalau dari Manado berarti kembali ke modif dong. Dan naik lagi level. Kontes lagi. Ada satu dua teman, ada satu orang mungkin yang Madun harus buka di sini. Salah satu pekerja Madun yang dari SMA kelas 2 ngikut Madun sampai sekarang alhamdulillah nggak ninggalin, tetap nemenin sampai sekarang. Dari jatuhnya Madun, naiknya Madun. Dia ada sampai sekarang sampai saat ini. Ya mungkin
DRC Painting ini nantinya next setelah Madun mungkin ngerabah ke usaha lain, Madun bakal pasarin gede. Dulu, kamu tadi bahas masalah DRC Painting. Emang di luar modifikasi motor, usaha DRC ini apa aja sih? Aduh, jadi nyombong nih. Gak apa-apa. Bukan nyombong, mungkin buat gua nih ya, mungkin bisa jadi inspirasi. Jadi, mungkin lu awal basicnya dari perjalanan hidup lu dari balap, betul. Terus kontes, ternyata dengan keuletan gigian akhirnya lu punya ide melebarkan sayap. Nah, kalau gua sih mungkin tahu lah ya. Cuman buat para teman-teman di rumah tuh apa aja sih usaha Madun sih selain modif ya? Kalau untuk mobil ini baru mungkin kalau untuk diterjun di dunia mobil karena masih ngeraba. Maksudnya mobil apa? Modif apa painting? Paintingnya. Oh, painting. sekalian modif juga. Masih ngeraba lah, dalam arti Madun belum paham banget. Tapi duluan mana modif apa paintingnya di mobil? Di mobil duluan paintingnya. Painting ya. Tahun berapa bukan paintingnya? Painting baru ini penerus dari bapak. Oh, dari bokap. Dari bokap. Duluan ya. Duluan gitu. Jadi kalau usaha sebenarnya Madun ada setim mobil motor. Seperti yang pernah Madun bahas waktu itu dulu ada sempet. Terus untuk clothing kaos di Bekasi juga. Di Bekasi juga. Itu mobil doang apa mobil motor? Namanya DRC Car Wash. DRC Car Wash. Kapan tuh mulainya? Itu udah 2 tahun silam. 2 tahun silam ya. Di daerah mana tuh? Daerah saya itu juga. Nggak, maksudnya apa nama jalannya apa tuh? Jalan sekalian kan marketing kan. Iya betul. Jalan Raya Setu pastinya. Apa Jalan Raya Setu depan perumahan GSP, dekat pasar Setu nggak jauh. Oh gitu. Nah, selain berarti steam dulu ini ya? Steam dulu. Setelah steam kemana lagi nih? Clothing. Aparel. Aparel. Itu buka di mana tuh? Kalau itu Madun dari awalnya itu sebenarnya duluan aparel dulu. Cuman waktu itu masih ngeraba-raba mas. Oke. Setelah pasarnya Madun mulai ngerasa bagus, akhirnya mungkin bulan depan tuh bakal launching juga. Di daerah mana tuh? Samping Setim. Sebelahnya. Berarti steam sebelahnya clothing. Oke, itu tahun berapa tuh? Clothing nih. 2017. Ngerintisnya. Oke. Sekarang udah jalan 3 tahun ya? 3 tahun. Ini brandnya DRC doang? Jadi gini, Madun pengen kalau toko lain itu kan dia ngejual brand-brand lain. Oh, campur. Campur. Kalau Madun pengen orang lain bisa buka brand sendiri, naik sampai terkenal dijualin toko-toko lain. Kenapa Madun nggak bisa? Oke. Ya kan? Jadi alasan. Iya, yang penting kita mau berprosesnya aja. Berarti lo merasa sudah followernya udah banyak nih kayaknya. Tapi walaupun kehack. Oh, sempat kehack lo? Oh, udah 100 lebih, Mas. 100k lebih? Oh iya, udah tingkatan artis ceritanya. Berarti turun lagi nih. Kurang dari 0 lagi. Ya Allah. Yang hack apa, Bro? Yang hack itu orang Turki. Bukan, maksudnya yang hack yang IG yang mana nih? IG yang bener-bener IG dari 0, yang painting, yang modifikasi semuanya. Ya, yang maksudnya apa? Minumnya apa? Hah? Yang Duns DRC modifikasi. Itu habis? Itu yang IG sekarang? Sekalian promosi. IG sekarang Duns DRC Auto Paint. Berarti cupu lagi sekarang? Cupu lagi. Nggak apa-apa, yang penting usaha udah mulai. Oke, iya. Ya kan? Usaha drop, IG naik waktu itu? IG naik. Sekarang usaha naik, IG hilang? IG hilang? Iya. Ya Allah. Padahal itu salah satu pasar kita. Oke, tapi masih udah lu lacak, masih aktif tuh? Masih. Dan dari pihak yang nge-hack itu minta tebusan kalau nggak salah seberapa $1.000 gitu. Berarti buat teman-teman kalau ada yang IG Duns apa? DRC. Yang ke-hack itu apa? Yang Duns DRC Modified. DRC Modified berarti bukan punya doi, Bro. Berarti itu udah namanya udah beda, Mas. Udah beda. Udah beda. Tapi kalau buat teman-teman jangan diinin dulu ya. Apa maksudnya? Jangan di-unfollow dulu. Karena lagi berproses sekarang Madun lagi ibaratnya transaksi sama orangnya gimana itu IG bisa balik. Oh, berarti lo bakal mau balikin lagi tuh? Iya. Sayang ya sama dia? Sayang, Mas. Oke, setelah aparel itu, Bro? Iya, mulai lagi. Sebentar, aparel di sebelah Steam. Di sebelah Steam. Berarti ruko ya? Ruko. Sudah jalan? Bulan depan kita launching. Oh, berarti workshopnya di situ ya? Workshopnya di situ. Berarti untuk sambil nunggu renovasi online hajar? Online tetap hajar. Via online ya? Via online, dan alhamdulillah emang minim banget Madun 15 losin, 20 losin tuh udah pasti masuk. Minim per bulan. Untuk aparel doang? Untuk aparel dan untuk bengkel-bengkel yang pesen. Karena di Madun itu aparel Madun, clothing Madun itu beda dengan yang lain. Dalam arti beda dengan yang lain. Kalau yang lain masuk ke konveksi, desain itu beda, bayar sendiri. Kalau Madun
silakan lu desain di gue gratis, tapi produksi di gue. Oh, gitu. Soalnya nilai desain itu nggak murah. Betul, di angka 200, 300 sampai 400 ribu biasanya. Betul. Jadi mereka kenapa tertarik sama Madun? Karena Madun menggratiskan itu. Free design. Aparel ya, aparel kan tadi sebelah berapa sih? 15 sampai 20 per bulan. Per bulan. Ya. Tapi sorry, untuk Steam sendiri yang udah jalan berarti berapa? 2 tahun. 2 tahun. Ya? Itu kalau boleh tahu nih, bisik-bisik tetangga seminggu berapa unit tuh untuk mobil tuh? Kalau pokoknya untuk hitung rata-rata mobil sama motor itu minim banget Madun 30 sampai 35 lah masuk lah. Total. Tapi kalau untuk satu minggu itu bisa sampai di angka 70-80-an. Steam mobil motor. Mobil motor. Emang bukanya hari apa sampai hari apa? Oh, nggak ada tutupnya? Dan full bro. Full. Mana minggu? Yoi. Ajar terus. Yoi dong. Dari jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dan berapa gawe yang di sana? 7. Untuk Steam. Untuk Steam. Kalau untuk aparel nanti 4. Oh, ada 4. Ada 4. Kan kita di luar daerah sini di luar Jawa Barat kita udah punya karyawan, 1 desainer, 2 sablon, 2 jahit. Oke. Terus kapan nih launchingnya nih untuk yang maksudnya ruko baru nih? Ruko baru pengennya launching sekalian pelek mobil. Pelek mobil. Kan ada juga usaha lain. Usaha pelek mobil. Iya. Namanya DRC Well. Kalau yang aparel apa? Aparel itu baju. Ya nggak maksudnya namanya apa tuh? DRC Official Store. Oke, nih biar jelas ya. DRC Modified untuk motor. Modifikasi motor. DRC Autopen buat mobil. Autopen mobil. Tapi kita ulas yang DRC ini dulu ya. Steam. Namanya DRC Car Wash. Tiap hari buka. Dari jam 8 sampai jam 10 malam. Terus itu aparelnya Aparel DRC Official Store. Minggu depan udah launching. Bulan depan. Launching. Terus baru terakhir DRC Well. Well. Itu untuk pelek mobil. Baru atau udah lama? Udah hampir 1 tahun. Jadi gini Mas. Buat teman-teman sedikit pengalaman, bukan sedikit ilmu. Kalau ilmu kan orang pasti kurang ilmu kan ya. Sedikit pengalaman. Jadi kalau saya pribadi sistem untuk dunia bisnis, saya bukan tipe orang yang main hajar buka. Enggak. Jadi kalau saya pahamin dulu, saya lihat pasar dulu. Pasarnya seperti apa, kemauan konsumen itu seperti apa, seleranya seperti apa. Jadi bidang yang mau kita kuasain itu jelas. Ya nggak setengah hati ya. Nggak setengah hati. Jadi kita ntar di saat kita udah kepegang semuanya, pasarnya kepegang, seleranya kepegang, semuanya kepegang, baru saya berani buka. Makanya DRC Well untuk pelek mobil sendiri, pelek-pelek kayak gini nih untuk mobil-mobil modifikasi, saya nggak langsung hajar buka toko. Kita pasarin dulu. Karena dunia milenial ini pasarnya ya pasar sosmed. Iya kan ya? Kita bisa pahamin dengan Facebook lah, segala macam lah. Seleranya seperti apa sih, barang yang laku apa sih gitu. Berarti untuk DRC Wheel tuh pemasarannya masih medsos ya? Medsos, tapi untuk penjualannya udah lumayan Mas. Oh, udah lumayan? Udah lumayan. Kalau Madun sih ngitung aktualnya sebulan per bulan. Sebulan berapa yang keluar? 4-5 set udah kejual. 4-5 set. Lokal ya. Maksudnya branded lokal. Branded semuanya Taiwan sih kalau pelek Taiwan. Tapi kalau main ori belum mampu. Karena budget dari ori itu satu pelek itu udah pasti di up 15 juta satu set pelek itu. Tapi bakal ada workshopnya nggak sih? Pasti. Belum ya? Belum. Pasarnya dulu kita kuasain. Karena setiap usaha yang kita jalanin jangan sampai pas buka kita sepi, itu bahaya. Kalau kita udah punya pasar, orang mengenal kita buka dimanapun orang itu pasti datang ke tempat kita. Asalnya seperti itu. Apa udah tadi? Ya. Ternyata lu punya juga yang DRC Wheel tuh ya, yang bulan depan ya workshopnya. Pengennya sih bulan depan, tapi yang kita fokusin ke official store dulu. Official store. Emang bakal jual apa aja sih store-nya itu? Store itu kita bakal jual semua, kayak kan pasti kalau kaos kalau udah pasti DRC, hoodie-nya, jersey-nya. Udah bikin apa mau bikin? Udah lagi proses, semua katalog kita lagi penuhin. Jadi kita buka itu pengen semua katalog itu udah ada. Kayak sendal, topinya segala macam. Yang berbau logo DRC dong. Biarpun ke hack, fanatisme masih ada. Masih. Nah, terus mobil nih bro, painting nih.
Itu kan cerita lu kan babe duluan nih. Iya. Sementara lu buka ini kapan resminya? Dengan memang bener-bener painting ini. 2019 sih kalau mobil. Tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Karena itu cita-cita bapak itu sebenarnya anaknya itu yang Madun tadi bilang, betul. anaknya itu pengennya sebenarnya di mobil. Saking bapak udah emosi, akhirnya mobil dilempar ke anak adiknya bapak, di keponakannya. Tapi nggak langsung seperti ini kan, punya open gitu enggak kan? Enggak dulu, di luar dulu. Cuman iya kita ngerambah-rambah di kota itu seperti apa sih? Orang kok sampai ramai kayak gini gitu kan. Ternyata tempat itu mempengaruhi untuk sebuah pekerjaan gitu. Feng Shui. Hah? Feng Shui. Feng Shui. Gitu? Iya, tempat itu mempengaruhi. Ya mau nggak mau dong kita upgrade dong. Nah, kalau yang kita ngobrol ini kan painting ya? Painting. Ini alamatnya di mana nih? Ini kampung sih sebenarnya Mas. Kampung ya. Kampung. Apa? Iya, ini Jalan Raya Kojengkang namanya. Kojengkang, Dekat pasar juga, Pasar Kojengkang juga namanya. Daerah situ juga? Daerah kecamatannya kalau saya tuh. Pokoknya dari Setim itu jaraknya hampir 3-4 kiloan lah. Oh gitu. Nggak jauh sih. Nah terus untuk merombak kayak gini tadi ada yang bagian motor juga. Betul. Ini mobil ya. Ini kapan jadinya nih? Jadinya itu mungkin baru 3 bulanan terakhir lah. Belakang kemarin. Akhir tahun ini sih, akhir tahun kemarin tuh 2019 udah mulai ngeris, cuman nggak sekaligus jadi Mas. Bertahap. Ya. Maklum lah, modalnya modal hutang. Utang lagi. Tapi utangnya bukan utang stres ya? Bukan, utang jelas. Usaha. Utang usaha. Oke. Lah untuk yang bantu Madun di dunia painting mobil sama roda 2 ini berapa? Kalau untuk di motor Madun ada 4. Nah, kalau untuk di mobil itu ada 3 termasuk bapak. Oh, bokap masih ikutan? Jadi bokap itu emang seneng Madun, pengennya Madun di mobil gitu. Jadi dia malah ngebantu gitu, malah seneng. Serius. Bagian apa bokap nanti? Tukang las. Las? Iya. Propos. Iya. Madun marketing kan? Iya. Lu biayain bokap berarti sekarang? Iya. Gaji bokap dong? Ada, setiap pekerjaan dia ada nilainya. Profesional. Iya, profesional, tapi hariannya juga beda. Sama yang biasa gitu. Kalau itu mah jatah anak, orang tua. Oke. Bro, luasnya berapa nih kira-kira, Bro? Ini kalau untuk ini 6 ya? 6 ke berapa nih? 6 kali 5 kalau nggak salah. Ya. Ini open ya pengecatan? Open. Oke, terus habis itu pengeringannya sendiri nanti gimana? Pengeringannya itu ada lampu. Blower ya? Langsung blower. Berapa blower ini? 6 blower. Oke, terus 4 pemanas. 4 pemanas ya? 4 pemanas. Berapa watt? Semuanya ini 2000 semuanya 2000 watt. Ya. Terus untuk yang motor sendiri? Motor sendiri belum selesai. Oh, lagi renov ya? Lagi renov. Nanti habis kita wawancara kita. Oke, siap. Untuk yang divisi motor kan mengingat renov ya? Tapi masih sudah terima konsumen? Udah. Sudah difungsikan? Soalnya kita kan ada tempat lama. Oh iya, tempat lama masih difungsikan. Jadi kita buka tempat baru, bukan berarti kita tempat lama yang dibikin baru. Tempat lama tetap tempat lama, yang baru kita buka di beda tempat gitu. Oh, berarti tambahan ya? Tambahan. Tapi 3 bulan lu bilang tadi baru jadi nih. Ternyata DRC Paint itu dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin untuk mobil ya? Untuk mobil. Itu sudah ada sampai sekarang nih bulan ini sudah berapa mobil, Bro, yang cat di sini, Bro? Hampir banyak juga sih Mas kalau dari pertama buka. Kira-kira berapa nih? 20 mobilan lah. 20 mobil. Full ya? Full semuanya. Cat, ya? Sama las-las juga? Sama lasnya juga. Kalau untuk motor sendiri? Kalau motor sendiri dengan tempat baru ini? Tempat baru ini udah lumayan sih. Kalau yang motor baru ngerombak kan abis lebaran kemarin. Baru launching baru bulan ini sih baru masuk konsumen 6 apa 7 gitu. Nah, rencana ke depan mau ada penambahan apa lagi nih di dunia painting ini? Apakah udah stop di sini atau gimana? Enggak. Jadi Madun itu pengennya untuk kalau motor selesai, pengen ada salah satu temen juga yang untuk tempat penyemprotan itu dihajar pakai air, Mas. Sama kayak PT-PT gitu. Betul. Nanti next itu kita pikirin modalnya lagi. Modal lagi. Hutang kemana lagi nih kita gitu. Berarti lu sering-sering lihat aja bank mana yang belum dihutangin. Iya. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Buat usaha kan? Buat usaha benar. Dengan melebarkan sayap di usaha-usaha yang tadi lu sebutin, bagi waktunya gimana, Bro? Lu sendirian atau dibantu bini sih? Ya kebetulan jadi gini Mas, awal mulanya pengen kan nggak gampang gitu Bang. Mulanya gitu pengen punya usaha banyak itu karena banyak anak-anak teman-teman gitu yang susah nyari kerja lah kasarnya. Itu terbersit, wah gue harus punya usaha banyak nih. Semakin banyak orang kerja sama gue berarti rezeki gue semakin banyak. Karena kan setiap rezeki orang pasti ada rezekinya dan itu kalau orang itu kerja sama kita lewat pasti ke kita dulu gitu kan. Di situ. Bantu juga ya. Nah, akhirnya
kewalahan kan. Nah, dengan hampir sekarang 18 karyawan ibaratnya dari semua total. Dari bengkel motor, mobil, bengkel motor dulu, steam, aparel, DRC wheel, DRC paint, total berapa? 18 sama official store-nya. Official store. 18. Akhirnya kelabakan dong. Mau nggak mau istri karena orang akuntansi, basicnya kita rayu pelan-pelan. Speed. Iya. Keluar dong gitu. Berarti beliau keluar dari kerjaan yang lama. Kerjaan yang lama keluar. Selama 11 tahun dia kerja. 11 tahun di tempat yang lama itu. Demi bantu kamu itu. Iya, awalnya sih nolak dulu. Gitu. Cuman dilus-lus terus, akhirnya mau. Akhirnya mau. Karena gini. Sekarang sih ikut terjun ya? Ikut terjun. Jadi untuk memanage semua keuangan, karena waktu saya yang megang, saya itu tipikal orang yang boros. Boros banget lah ibaratnya. Jadi selalu mencampurkan usaha ini, uangnya pakainya nyampur gitu. Nggak fokus dan istri nggak suka. Jadi kalau sekarang di manage semua sama istri, ya rapi. Carwash ya carwash, painting ya painting, ya clothing ya clothing gitu. Diatur semuanya sama dia. Istri udah bantu lo bro ya. Usaha udah jalan, tinggal nikmatin hasil kan. Tuh. Lah, soal dunia hobimu yang dulu nih, yang kontes ini gimana? Masih lu ikutin atau enggak nih? Tetap jalan. Tetap jalan bro? Karena apa sih? Maksudnya tetap jalan tuh lu bikin motor, atau lu bikin motor doang, atau lu bikin motor sambil lu datang ke kontes? Bikin motor juga datang juga ke kontes. Oh gitu? Berarti lu masih keluar ikutin kontes? Masih. Terus usaha yang ini gimana tuh? Nggak ada yang handle nanti? Kan jadi kalau usaha sih Madun mempercayakan, jadi ini painting gue percaya sama si A, ini carwash gue percaya sama si A, ini clothing gue percaya sama si A, ini gue percaya sama satu si A gitu, Mas. Masih kontes berarti ya? Masih. Berarti masih berhubungan dengan mungkin orang-orang lama dengan orang-orang baru ya? Masih ya? Bahkan banyak teman-teman juga untuk yang deket-deket sini kadang kita sering sharing, gimana caranya biar kayak apa gimana. Tapi kan lu udah terkenal nih, gua anggap terkenal. Pasti lu kontes kan urusannya dengan promosi marketing kan? Betul. Yang lu cari apa lagi gitu loh? Hobi. Dasar hati susah. Jadi bukan bisnis ini bukan. Ini baru ini ngomong bukan bisnis ini. Iya, bukan bisnis. Iya, karena bisnis kan udah ada yang wakilin. Oke. Tapi ada bisnisnya juga sih. Dikit. Iya, karena kan kita ngerjain motor owner, pasti ada keuntungan dong. Oh, yang kamu turunin sekarang? Motor owner. Oh, bukan motor. Tetap Madun mah nggak punya motor. Masih. Dari 2012 dulu juga udah nggak punya motor. Emang motor dari endap gitu. Apa sih yang istilahnya lu pengen terjun lagi, sementara lu nggak kontes pun mungkin orang udah datang ya? Awal mulanya yang bikin ambisi itu pernah dari satu media itu kan setiap event nanti motor yang paling juara siapa-siapa ntar dibattlein. Itu mulai awal mulanya di situ Mas. Battle yang terbaik. Betul. Oh itu motivasi. Akhirnya 1 tahun berapa gitu Madun terpanggil buat battle. Oh pernah battle lu? Pernah battle. Kalah. Amsok lagi. Amsok lagi. Susah kayak gini gedenya. Enggak lah, amsok lagi. Drop di situ. Tapi dengan emang basicnya Madun mah senang sama belajar dan senang sama tantangan. Ya, gua kompetisi ya. Bukan berarti gua habis battle gua redup agak. Madun malah lebih ngelebarin sayap. Gua lebih buka tren lagi dan akhirnya dipanggil battle lagi. Panggil battle lagi. Dan di situ Madun menang. Berarti gitu. Itu ada jarak nggak? Setahun mungkin dari battle yang kalah yang selanjutnya? Setahunan langsung di battle lagi. Racing juga pastinya. Lu menang di situ? Menang. Nah, akhirnya sekarang masih sampai terakhir. Ikut sampai final battle sih. Final battle yang pertama itu di Banyuwangi dengan motor yang Madun punya owner Madun sendiri. Dan untuk yang tahun kemarin Madun bantuin temen battle juga, final battlenya juga Madun ikut. Selain hobi, apa sih istilahnya yang kamu masih meledak-meledak di kontes tuh? Emang nggak puas lo itu? Kalau gini sih Mas, kalau di kontes itu banyak obsesi, maksudnya manfaat lu buat kontes apa untuk saat ini ya? Refreshing sih. Oh, dari aktivitas. Iya, refreshing sama kita tahu tren ya. Iya, udah pasti udah tren. Yang kedua itu kita bakal ketemu sama bibit, kasarnya bukan bibit sih, orang-orang baru yang main baru gitu. Jadi di situ kadang mereka lebih pintar daripada kita. Jangan salah, pemain baru itu kadang lebih pintar daripada kita. Mereka yang sering kadang nemuin inovasi itu mereka. Kadang-kadang, cuman mereka itu kebanyakan
selalu drop di saat apa yang mereka luncurkan itu belum diterima, gitu Mas. Berarti istilahnya nggak ada tuh senior junior. Nggak ada, kalau di Madun nggak ada. Madun kebetulan teman-teman yang baru main di modif itu justru tetap harus kita hormati. Oh iya, karena kadang mereka itu bukannya lebih pintar. Kalau pintar semua orang pintar, bodoh semua orang bodoh lah kasarnya. Tapi ada satu sisi yang bisa kita lihat, lah kok dia bisa seperti ini, kok Di luar dugaan. Di luar dugaan, kok gue mah enggak gitu kan. Gue nggak kepikiran kok dia sampai ke sini gitu. Cuman ya buat teman-teman modifikator seluruh Indonesia, pokoknya mah kegagalan itu udah pasti kita raih duluan. Kalau kita dapat sukses dulu, nantinya gagal itu bahaya. Mending kita gagal dulu baru suksesnya gitu. Kontes masih jalan lu ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan gua adalah suka dukanya itu apa sih? Secara perjalanan karir lu tuh dari yang titik nol banget, jatuh sukses, utang banyak ya kan. Sekarang udah alhamdulillah punya usaha makin gede. Kalau boleh tahu tuh suka dukanya ikut kontes buat seorang Madun yang sekarang ini gimana? Suka duka ya. Sukanya apa? Nggak mungkin dong refreshing doang. Iya. Nah, kan? Dukanya dulu ya pasti ya. Sukanya dulu. Sukanya dulu. Sukanya itu ya terkenal sih. Wih. Terkenal karena lu prestasi atau gimana? Ya jelas karena prestasi, bukan karena kita cari muka. Oh, oke. Ya kan? Senangnya kita terkenal, senangnya kita yang tadinya orang kita nggak kenal jadi kenal, banyak Mas senangnya. Kalau kontes udah di daerah mana sih? Mungkin karyamu seluruh Indonesia udah. Baik itu punya lu sendiri ataupun punya konsumen? Punya konsumen. Tapi yang satu daerah yang penasaran sampai sekarang belum saya datengin yaitu Kalimantan. Kalau Sumatera ada Sumatera pernah. Sulawesi ada. Sulawesi pernah. Gorontalo dulu sempat sekali. Terus Jabar, Bali, Jateng udah biasa lah. Nah, oke, tadi sukanya. Ada lagi lah sukanya tuh. Sukanya ya banyak. Mungkin giliran gini dia bingung bro. Ada kebanggaan gitu, kebanggaan dalam arti mungkin setelah Madu melihat ke belakang, kita kan selalu baca nih prestasi-prestasi orang gini. Mungkin baru gue gitu kan, baru gue yang bisa mencukupi kontes 1 minggu tapi 30 dan itu diekspos sama banyak orang gitu. Dan Madu lihat dari semua latar belakang modifikator yang lain itu belum pernah gitu. Oke, itu sekarang dukanya bro. Dukanya itu apa? Jadi apa ya, satu buat gua share ya. Share itu berbagi dengan teman-teman yang masih aktif juga. Yang kedua juga pastilah mungkin ada dukamu yang mungkin mereka juga mengalaminya. Kalau nggak ada ya nggak usah diikutin. Ada nggak dukanya? Dukanya kalau kamu namamu udah meledak gitu. Kalau dukanya Mas, zaman dulu itu setiap karya itu dihajar pakai karya. Oke. Ya kan? Dihajar pakai karya. Kalau sekarang karena emang dunianya udah milenial serba medsos, jadi lebih ke panas-panasan Mas. Dukanya. Jadi kita itu kadang-kadang apa yang kita udah lakukan benar. Ya. Menurut mereka benar. Kadang ada sampai tanda kutip Madun selalu juara gini-gini, ada main gini-gini itu dukanya. Sedangkan sering. Sedangkan kita sampai nggak tidur malam. Bayangin Mas, waktu saya masih ada salah satu owner yang ngontrak. Jumat sampai Sabtu kita kontes. Senin sampai Kamis kita prepare motor. Waktu keluarga kita hilangkan. Demi karya. Demi kesehatan kita lupain. Iya, dulu pernah masuk rumah sakit ya? Pernah, sering bahkan. Sering kalau udah nggak kuat banget pasti diimpus. Nah, dukanya itu ya di saat kita udah bener-bener banting tulang segala macam, tapi salah. Terus lo menyikapinya gimana, bro? Menyikapinya? Ya yang taruhlah gosip, gitu, terus fitnah, ya, kita nggak tahu. Menyikapinya gimana? Kalau Madun tipikal orang yang nggak mau ribet. Cuek dalam arti gini, di saat apa yang gue lakukan itu benar, gue jalannya udah bener, gue lakuinnya bener, dan semua udah gue sharingin sama temen-temen, tapi dianggap salah sama seseorang atau netizen ya kasarnya. Buat gue sih semakin gue diomongin gue semakin tenar. Iya dong. Promosi lagi bro. Artis dong. Maksudnya artis semakin digosipin, nama dia semakin naik ratingnya. Dan kalau kita ngelawan, kita bunuh diri. Ngapain ngelawan? Itu lu biarin. Toh yang penting, jadi
Madun misalnya nama Madun nih diperbincangin di setiap orang gini, Madun gini, ya biarin aja. Berarti nama gue makin orang yang tadi nggak kenal jadi kenal gitu aja. Mau nyari kenapa musibahnya enggak. Kalau gini Mas, kalau setiap sebuah masalah itu kalau sudut pandang Madun nih sebagai Madun yang udah pernah Madun dari pahit sampai senangnya kayak gimana sih? Setiap masa itu nggak mungkin masalah itu dari satu sumber. Dan nggak mungkin masalah itu salahnya cuma sama satu bidang. Semua salahnya itu si A salah, si B salah, si B bener, si A juga bener. Itu masalah loh. Nggak ada salah satunya salah, nggak ada. Semuanya pasti salah. Baru terjadi sebuah masalah, gitu kan? Jadi Madun menyikapinya simpel aja sih. Di saat banyak orang yang ngejelekin Madun kasarnya lah, netizen atau ngomongin Madun secara negatif kasarnya, pasti ada satu orang itu yang bakal ngebela Madun walaupun Madun nggak tahu gitu kan. Pasti ada 2-3 orang yang tahu prosesnya aslinya gimana, pasti akan membela Madun. Makanya biarin aja itu berjalan dengan sendirinya, nanti juga reda sendiri. Toh mulut itu kalau udah ngomong capek pasti diem. Kamu nikmatin? Nikmatin dong. Mau kamu diomongin positif, diomongin negatif gitu? Iya, nikmatin dong. Karena apa? Prosesnya ya semakin dikenal, nggak rugi buat Madun mah. Secara langsung promosi ya? Promo pasti, ya nggak? Pasti. Menyikapi hal gosip, karena memang gua rasa sendiri modifikasi itu sudah kayak artis ya, yang ya artis yang selalu diberitakan. Tapi dalam zona modifikasi. Ya. Cuman jadi masalah kayak fitnah, gosip itu udah biasa ya? Udah biasa. Buat lu udah biasa ya? Udah kebal. Udah kebal ya, oke. Kebal dengan kesusahan Mas. Oke, sekarang terakhir buat wawancara gua itu istilahnya hal apa yang bisa kamu share buat teman-teman di semua tentang sebuah bisnis modifikasi itu, bro? Maksudnya untuk yang baru mencoba harus bagaimana, terus habis gitu langkah-langkah apa yang harus dilakukan, ya minimal lo bagi ilmu lah gitu. Gimana lo? Kalau jadi gini, buat semua teman-teman yang semua orang lahir itu telanjang. Nggak ada orang lahir udah berpakaian, ya kan? Dalam banget bahasa. Iya dong. Itu kenyataan. Mesin kan kamu. Ya mesin juga kan awalnya telanjang tuh. Iya. Jadi kalau sistem pemikiran saya, jadi setiap orang itu diisi otak sama-sama. Tinggal bagaimana kita ngeluarin apa yang kita pengen. Jadi saran saya, kita menguasai satu bidang yang kita hobikan, fokus. Dalam arti kita fokus, kita bidang itu kita terjunin dulu, jangan nyerah, intinya sih. Jangan nyerah ya. Jangan nyerah. Namanya orang stuck jatuh itu pasti ya. Semua orang, nggak ada yang namanya langsung kecuali itu orang yang nerusin usaha orang tua, beda lagi. Oh, karena sudah tertata. Karena udah tertata. Kalau usaha sendiri itu beda. Jadi jangan pernah putus asa. Pasti semua itu ada titiknya. Pasti semua itu ada nilai baliknya seperti apa yang akan kita rasain. Yang penting intinya yakin dulu sama hati. Yang yakin dulu sama hati bahwa yang kita lakuin ini hobi kita dan kita benar ngelakuinnya. Kalau pokoknya jangan ibaratnya cukup saya aja yang ngerasain dari jatuh naik gitu, saya aja. Kalau bisa buat teman-teman dari jatuh naik dan itu bakal selamanya ya naik gitu. Jangan sampai kayak seperti saya. Intinya kita satu bidang yang kita emang dulu pernah merugikan kita, jangan sampai kita ulangin lagi. Itu cukup saya gitu kan. Cukup saya buat teman-teman. Kalau misal bidang dulu yang teman-teman lakuin itu merugikan, tolong jangan diulangin lagi. Kita fokus sama bidang yang emang itu menguntungkan buat kita dan kita senang untuk ngelakuinnya. Iya. Dan untuk kita ngerambah ke usaha-usaha yang lain, buat saran saya, kuasain dulu semuanya pasarnya. Kuasain, hobiin dulu. Hobiin dalam arti senengin dulu. Ini seneng nggak gua ngelakuin ini gitu kan? Jangan sampai beban gitu karena kita tertekan ekonomi yang pengen punya penghasilan dari ini. Tapi kalau itu merugikan, itu enggak. Yang pertama, kalau misalnya sebuah usaha yang kita pengen lakuin, banyak usaha, senangnya dulu. Abis senang kita sama usaha itu, pasti hobi dong ngerjainnya, dan kita tuh nggak bakal terbebani. Dan yang kedua, ini dapur pribadi saya, nggak apa-apa. Di sini saya ungkap deh dapur pribadi saya. Jangan pernah takut untuk berhutang jika kita mau bangkit. Karena semua orang usaha
di mayoritas lah, nggak semua ya. Misalnya mayoritas ada juga yang mungkin nggak pakai dana hutang misalnya kan kayak gitu. Tapi kalau kita yang nggak punya apa-apa, kita nih yang nggak punya apa-apa, jangan pernah takut. Yang punya semangat doang, jangan pernah kita takut untuk berhutang. Selama kita ngejalanin itu lurus, bener, fokus sama apa yang mau kita terjunin gitu aja mas. Saya pribadi dari tahun semenjak saya banyak usaha itu dari tahun 2016 saya nggak pernah lepas berhubungan sama bank. Sama bank saya nggak pernah lepas. Saya malu ya? dari tingkatan terendah sampai saya mungkin sekarang pengambilan saya udah ibaratnya udah lumayan tingkat tinggi. Itu saya jalanin semuanya. Kalau kita selama kita lurus, intinya ridho orang tua, dukungan istri itu yang paling penting. Kalau kitanya fokus, insya Allah semuanya akan kebayar gitu aja. Udah lulas semua tentang perjalanan hidup lu, udah lu kasih saran-saran segala macam gitu ya. Semoga punya manfaat buat teman-teman. Amin. Dan istilahnya menginspirasi juga gitu. Yang pastinya gue secara pribadi sama teman-teman motor ngucapin thanks to banget buat waktunya Madun yang begitu luar biasanya sehari ini. Gila bro, kita janjian sama beliau ini cukup lumayan lama loh. Akhirnya bisa hadir dengan beliau di sini ya bro ya. Thank you banget bro ya. Sama-sama. Makin ngehit, makin sukses karena buat saya liputan-liputan ini tuh bukan hal apa sih, emang murni untuk memperkenalkan teman-teman. Toh kita bisa bersilaturahmi secara fisik maupun betul. Dan buat saya juga jadi senangnya. Jadi teman-teman tahu sejarah saya seperti apa. Jadi jangan menganggap saya tiba-tiba Madun udah enak. Semuanya itu semua perlu perjalanan dan teman-teman semua itu bisa seperti saya, nggak ada yang nggak bisa. Malah lebih itu doa saya. Pokoknya buat teman-teman seluruh yang kenal sama saya, doa saya cuma kita sukses bareng-bareng. Kita bisa bareng-bareng, nggak ada masalah. Butuh apa-apa dengan saya nggak usah sungkan. Sama Madun mah malu. Bengkel manapun. Madun. Klub manapun. Madun bisa berhubungan sama sekarang. Bisa dong. Madun mah malu nih, orangnya udah teror. Gue segen. Saya kan kayak kalau anak-anak sekarang bilang segen. Jangan, datang aja ke bengkel. Toh banyak. Udah 1-2 orang yang anggap saya sombong, yang anggap saya gimana, sekarang malah sering di bengkel saya, sering main. Alhamdulillah. Gitu. Oke, itulah bincang-bincang asik, bincang-bincang luar biasa DRC, Bung Madun atau Om Madun atau Bang Madun. Biasanya sih kalau gua panggilnya Bang Madun. Kalau kadang tendangan Madun kadang gitu ya. Meluangkan waktu bincang ya. Kata itu bukan orang kampung rezeki orang. Itu filsafatnya beliau nih pernah saya ulas waktu itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih sama-sama buat seluruh keluarga. Siap. Teman-teman DRC mau DRC apapun itu, ya kan. Yang penting jangan DRC yang lain gitu. Iya. Kan? DRC karaoke. Semuanya DRC yang tadi gue sebutin tadi, mau aparel, mau painting, mau car wash, semuanya keluarga DRC. Thank you banget udah bantu proses perjalanan ini. Dan jangan lupa saksikan terus channel YouTube-nya Motosteller maupun web Motosteller karena kita akan mengupas habis seputar modifikasi perjalanan teman-teman di situ, dan tunggu kedatangan Motosteller di kota berikutnya. Dan bro, salam Motosteller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTC Beats. Lanjut lagi nih di DRC Karwas. Mungkin usaha yang ketiga lah. Mungkin usaha yang ketiga, teman-teman bisa mampir ke sini di Jalan Raya Serti, samping distro saya juga nanti di clothing saya. Nanti teman-teman yang suka bersih pasti suka dong, mobil motornya bisa mampir ke sini. Kita buka dari jam 8 sampai jam 10 malam kok. Jadi buat teman-teman yang pulang kerja atau yang habis main juga bisa, kalau misal motornya kotor atau mobilnya bisa mampir ke sini. Kita tunggu loh. Lagi apa Madun? Halo, selamat siang. Ini kita lagi beberes clothing yang bakal kita buka di sini. Kebetulan samping usaha tim saya juga. Nanti di dalamnya itu ada butik buat istri juga. Ya intinya kita mau ngerambah usaha ke bagian clothing buat teman-teman yang daerah Bekasi. Nanti untuk kaos DRC bisa langsung stay ke sini.
Jadi lebih enak. Kapan nih mau dibuka nih? Kebetulan kita udah rencanain sih bulan depan. Bulan depan ya? Bulan depan kita launching. Di sini kita punya tempat nongkrong baru lah intinya. MTCB. Sekarang kita lanjut ke DRC Auto Painting bagian mobil. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam ya, biar enak. Oke. Nah, di sini kebetulan sahabat baru saya yang mobil yang masih saya raba-raba. Di sini kita ikutin trennya bengkel sekarang ya. Bengkel mobil ternyata untuk mencatat itu untuk painting harus punya open. Makanya saya berusaha untuk memaksimalkan kepuasan konsumen. Kita bikin open ini dengan 4 pemanas, 6 blower, sama 4 lampu buat penerang. Jadi kita kerja mau hujan mau malam kita gaspol sini untuk hasil yang emang dituntut sama konsumen itu yang lebih sempurna aja sih. Setelah mobil kita balik lari ke bagian motor. Ayo kita lihat untuk dapurnya motor itu seperti apa. Kebetulan untuk di motor kita untuk tempat belum selesai, masih dalam tahap renovasi, tapi di sini kita bakal kasih lihat seperti apa nanti renovasi seperti apa. Ini untuk bagian motor. Kita di sini cuma atapnya aja nih yang belum selesai sama lampu-lampu, mungkin untuk penempatan setelah clearnya nanti kita tempatkan di sana. Jadi ya sementara untuk ini karena belum selesai kita masih tempatkan di dalam tempat lama, cuman untuk ya paling 1 mingguan lagi udah di tempat di sini semua gitu. Nah ini buat tahap sebelum naik opsi, naik warna kita di sini penampilannya, tapi setelah open, setelah pengeringan, setelah clear kita masuknya ke sini. Ini teman-teman, ini tempat penyimpanan kita udah kita lapisin sama aluminium foil, cuman belum dipasang lampu-lampu aja sih. Nanti pengeringannya di sini, perakitannya ada tempat lain, ada tempat yang lain. Sama kalau untuk perakitan motor kita satuin sama untuk tahap dari 0 sampai sebelum finishing mobil kita adanya di satu tempat lagi di depan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Moto Stellar. Moto Stellar,